Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut paparan materi dari kelompok 4, Pancasila di Era Kemerdekaan, yang beranggotakan 4 orang yaitu Muhammad Idris, Dimas Prayoga, Nurhalisa, dan Miftahul Jannah. Baik, saya akan membacakan materi Pancasila di Era Kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian, BPU-PKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Untuk merealisasikan tekad kemerdekaan pada 16 Agustus 1945, terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat, mulai pukul 02.00 sampai 04.00. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Konsepnya sendiri ditulis oleh Insinyur Soekarno. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi itu Indonesia tersebut diketik oleh Sayuti Meli. Baiklah, saya Nurhalisa akan melanjutkan materi Pancasila Orde Lama. Ada dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap dekrit presiden. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan, artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI 18 Agustus 1945. Kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Pancasila Orde Lama. Konstituante menemui jalan buntu pada bulan Juni 1959. Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekrit presiden yang disetujui oleh kabinet tanggal 3 Juli 1959 yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka. Dekrit Presiden tersebut berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan 3. Pembukaan MPRS. Baiklah, saya Dimas Prayoga akan melanjutkan materi tentang Pancasila Orde Lama. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan Tetap MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa yang meliputi 36 butir. Pasal 4 menjelaskan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik pusat maupun di daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Baik, saya Muhammad Idris akan melanjutkan materi yaitu Pancasila Orde Baru. Nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 36 butir pada 1994 disarikan dijabarkan kembali oleh BP7 pusat menjadi 45 butir P4. TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 menegaskan amanat penderitaan rakyat
hanya dapat diberikan dengan pengalaman Pancasila secara paripurna dalam segala segi kehidupan, kenegaraan, dan kemasyarakatan, dan dengan pelaksanaan secara murni dan konsekuen jiwa serta ketentuan-ketentuan Undang-Undang 1945 untuk menegakkan Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum konstitusional sebagaimana dengan dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Selama Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai alat legitimasi politik dasar negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu diidentik dengan rezim Orde Baru. Pancasila berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Nilai-nilai itu selalu ditanam ke benak masyarakat melalui indoktrinasi. Terima kasih. Sekian materi dari masing-masing anggota kelompok 4 tentang Pancasila di era kemerdekaan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.